mempertanyakan kejelasan PLBM ini. PLBN Oepoli dan PLBN Napan. Nah, sementara PLBN Napan ini kan sudah jadi, sekitar 2 tahun lalu kok. Nah, sementara PLBN Oepoli ini yang masih gelap. Masih gelap. Nah, mumpung ini kemarin sudah pelantikan, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Yosef, ini juga salah satu poin waktu kampanye, salah satu program untuk follow up pos PLBN dengan DOB. Kami mendukung sepenuhnya. Sebagai tokoh muda, perlu ketong titipkan pos PLBN ini kepada pemerintah. Ke depan misalnya ada saudara-saudara yang punya kewenangan terkait dengan pembangunan PLBN ini, misalnya ada informasinya yang lebih akurat terkait dengan tidak terrealisasinya proses pembangunan PLBN Oepoli, mungkin bisa hubungi lewat Abang atau meninggalkan komentar di Abang. Kita siap, kita terbuka, kita siap, karena sampai ini tidak satu tanda yang menunjukkan bahwa oh ini loh tempat yang akan mau dibangun PLBN Oepoli. Buat perbatasan, selamat datang di podcast Bicara Batas Negeri. Kali ini kita akan membahas isu yang sangat menarik, bahkan mungkin banyak mengecewakan masyarakat Amfoang Timur, khususnya terkait pembangunan pos lintas batas negara Oepoli yang belum terrealisasi. Padahal kalau PLBN ini dibangun, maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, saya sudah bersama orang-orang muda dari Amfoang Timur. Selamat datang. Selamat malam. Ya, ini dengan Abang? Dengan Markus Oki. Oh ya, Markus Oki. Dengan Fritz Manuel. Ini dengan Obi Dixon Taunino, minta maaf ke saya dari Kecamatan Amfoang Utara. Oh iya. Ya, naik Leo. Pemerhati. Ya. Ya, baiklah. Langsung saja untuk kakak berempat. Nah, hingga saat ini pembangunan yang diharapkan khususnya pos lintas batas negara di Oepoli seharusnya sudah dibangun. Bahkan tetangga kita yang di Napan sudah pembangunan. Nah, kira-kira bisa diceritakan alasan kenapa hingga saat ini Oepoli belum dibangun? Sebagai anak muda di Oepoli khususnya, dan ini kita bicara pos PLBN ini kan memang titik lokasinya sebenarnya di Amfoang Timur, khusus Oepoli, tapi dia berdampak untuk Amfoang secara keseluruhan. Ya. Memang saya secara pribadi dan mungkin juga mewakili masyarakat pada umumnya di Oepoli dan Amfoang Timur pada umumnya, bahwa sebenarnya kami sangat mengharapkan fisik daripada pos PLBN ini segera terrealisasi, karena memang pernah saya secara pribadi bersama dengan tim waktu itu dari kecamatan, bahkan dari Kabupaten Kupang, pernah kita melakukan semacam studi banding atau melakukan observasi di pos PLBN Motamasin. Jadi kita pengen cari tahu dampak dari pos PLBN itu ketika terrealisasi, apa-apa saja yang menjadi keuntungan bagi masyarakat itu. Waktu itu tidak salah kita dengan beberapa orang tua
di Desa Netemnan Utara, Kecamatan Ampoang Timur, memang banyak hal positif. Yang pertama, kita tahu bahwa Poli sebelumnya itu kan dia terisolir. Nah, dengan adanya pos PLBN, ini terbuka secara umum. Mungkin juga tentang ekonomi, perputaran ekonomi juga kan bisa terjadi di situ. Dan yang terlebih pentingnya bahwa di situ untuk tenaga kerja akan diprioritaskan. Untuk kita punya basodara, regenerasi anak-anak. Karena di situ misalnya tenaga pengamanan, security, cleaning service. Karena dia selain pos PLBN kan dia semacam ada penginapan, semacam ada homestay, ada hotel, dan itu cukup banyak karyawan yang dibutuhkan. Nah, pada kesempatan malam hari ini mungkin saya secara pribadi mungkin sebentar bisa ditambahkan dari teman-teman bahwa apakah ini mungkin faktor kesiapan lokasinya yang belum rampung, karena memang isu bahkan ini sudah terpublikasi dan kita semua sudah tahu bahwa sebenarnya waktu proses pembangunan jalan Sabuk Merah ya yang terjadi di Poli itu kan judulnya itu kan akses jalan pos PLBN Poli Nuelelo. Artinya jalan diprioritaskan karena waktu itu programnya Pak Presiden Jokowi, sehingga jalan sudah selesai, Pak Presiden bisa turun untuk melakukan peletakan batu pertama. Namun sebelum itu harus lahannya sudah oke. Karena mengingat kita di Poli ini kan statusnya masih wilayah, negara mempersilahkan kasih waktu untuk dirembuk bersama, sehingga ketika pembangunan kan tidak terjadi gesekan atau perselisihan. Nah, ini jangan sampai menjadi alasan sehingga mungkin lahan sendiri belum disiapkan. Dan yang berikut bisa juga berkaitan dengan tapal batas ya, garis batas antara dua negara ini kan sampai saat ini juga belum ada titik temu. Bisa juga itu menjadi alasan harus didahulukan tapal batas negara dulu antara RI, RDTL dengan RI, baru pos PLBN-nya terlaksana atau bagaimana, kan ini menjadi suatu pertanyaan. Tapi kerinduan ya, saya secara pribadi dan juga mewakili masyarakat Ampoang Timur mengharapkan agar pos itu segera terrealisasi, dibangun, sehingga di situ kan bisa ada perubahan ya, artinya dari luar juga bisa penasaran untuk masuk ke Poli untuk melihat keadaan. Di situ kita bisa budaya-budaya lokal yang ada di situ kan kita bisa semacam pameran, kita bisa pajang di situ, sehingga dengan sendirinya orang bisa tahu Poli apa yang menjadi hasil prioritas utama di sana. Mungkin karena ada lahan pertaniannya, peternakannya, dari situ kan nilai jualnya akan semakin terbuka. Luar biasa. Jadi ada dua hal yang mungkin bisa jadi kendala. Yang pertama soal lahan, dan yang kedua soal tapal batas antar negara. Terima kasih. Saya dari kaum pemuda berasal dari Desa Kifu. Kalau dari saya ingin mempertanyakan kejelasan PLBM ini terkait dengan pembangunan. Sudah dari tahun 2022 sampai saat ini belum ada titik terang. Nah, ini masalahnya dari apa? Apanya masalahnya? Tapal batas belum jelas atau masalah lain yang perlu kita harus tanyakan kepada siapa? Itu yang perlu kita harus tahu, dan kita harus banyak berkomunikasi kepada siapa. Mungkin dari saya hanya itu saja. Jadi ini masih istilahnya masih dalam apa? Belum jelas ya, belum jelas duduk persoalannya apa. Pasalnya kita dengar informasi Napan sudah. Nah ini kan soalnya dua PLBN ini yang dari 11 ya, kalau informasi dari 11 se-Indonesia, sementara 2 ada di NTT. Dan itu ada di Pulau Timur ini, gitu, ada 2. Nah, yang satu sudah mulai, sementara yang satu belum. Apakah ini
dia belum layak dibangun, atau mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ada persoalan hingga saat ini belum terbuka begitu persoalan. Kira-kira bagaimana menurut pandangan saudara? Ya, jadi baik, terima kasih. Saya Ubi Dikson Taunino. Memang saya bukan posisi letak wilayahnya di Ampang Timur. Saya di kecamatan sebelah, Kecamatan Ampang Utara Nekliu, tetapi kami sebagai kecamatan penyangga dari Ampang Timur. Tentu sebagai masyarakat Amfuang ini kan ketika mendapatkan informasi atau mendengar informasi tentang pos PLBN yang mau bangun di Oepuli, itu hal yang pertama itu luar biasa, kami senang. Karena yang kami melihat itu adalah dampaknya. Hal yang pertama itu dampak terhadap ekonomi masyarakat itu tentu akan tumbuh secara bagus di sana. Sudah pasti akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Yang berikut dengan sendirinya akan membuka akses ke Amfuang itu, dia akan bagus dengan sendirinya, mungkin jalannya atau mungkin apanya pasti pemerintah akan perhatikan. Itu keuntungan pemanfaatan dari pos PLBN yang kami lihat dari kecamatan tetangga. Yang berikut itu sekitar tahun berapa itu saya pernah nonton di TV itu, karena Pak Presiden waktu itu, Pak Jokowi itu sempat bicara menyangkut pos PLBN di Oepuli itu akan segera dibangun. Tetapi sampai saat ini ya, kami sebagai tokoh muda Amfuang, kami juga tidak tahu bahwa kira-kira kendalanya di apa. Entah kendalanya seperti yang tadi saudara saya Pak Markus katakan, bahwa mungkin karena masalah tempatnya, lokasinya, atau mungkin karena kendala di tapal batas, kan kami tidak tahu. Nah, ini yang kami sebagai tokoh muda ini juga bingung mau mengadunya ke siapa, mau tanyanya ke siapa. Mungkin lewat kesempatan ini, maka kami berterima kasih. Kami percaya bahwa dengan diskusi kita malam ini, mungkin juga nanti ada saudara-saudara di luar sana atau pihak-pihak yang bertanggung jawab bisa merespon ini, untuk kalau bisa ya ditindaklanjuti ya ke depan. Karena kalau kami lihat Amfuang itu prospek ke depan ke Amfuang itu kan cukup luar biasa pembangunan di sana. Kemarin itu sudah ada rumah sakit pertama Amfuang, satu-satunya pakai anggaran APBN untuk menyangkut gedungnya, mungkin sudah, yaitu ada observatorium dan ada ini rumah sakit pertama. Nah, kami sangat merindukan juga PLBN ini. Baik, selamat malam untuk kita semua. Pertama, mungkin saya mau menyampaikan terima kasih untuk Abang Yos dari Direktur Fakta Hukum yang sudah hadir, dan ini memang menjadi momen yang baru dan sangat langka bagi kami kaum generasi Amfuang pada umumnya. Jadi saya mungkin atas nama para kakak bertiga, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir. Pertama itu Abang, kalau kita mau merujuk pada program negara yang melalui presiden tertuang dalam Inpres tidak salah, lewat RPJMN tahun 2015-2019 itu rupanya saya juga tadi malam baru baca master plan ya untuk terkait dengan PLBN Oepuli ini. Jadi setelah saya baca dari atas sampai halaman terakhir itu Abang, saya hatinya berbunga-bunga karena apa? Di dalam itu tertuang segala, bahkan dari pemberdayaan, dari bagian peternakan, dari bagian pertaniannya,
Lalu saya setelah membaca, saya dalam hati, wah ini kalau jadi berarti kan Amfuang pada umumnya, terkhususnya Amfuang Timur kan bisa warnanya bisa berubah. Sehingga topik kita malam hari ini yang seperti yang tadi abang sampaikan, pertama itu ketika saya membaca di master plan-nya itu, jadi di NTT itu PLBN ada dua, satunya nomor 8 itu PLBN Waipole, nomor 9-nya PLBN Napan. Namun selama ini melalui segala pemberitaan media online atau media tertulis lewat koran, kita tahu bahwa dalam waktu secepatnya PLBN itu di NTT akan hadir dua lagi, yakni PLBN Waipole dan PLBN Napan. Namun di akhir masa jabatan Presiden Jokowi itu hanya satu saja, sehingga yang satunya tidak ada. Nah, PLBN Waipole ini sama sekali tidak keluar. Jadi kita sebagai anak muda yang aslinya dari Amfuang Timur, memang terkait dengan lokasi yang akan mau dibangun PLBN itu ada di Desa Netenan Utara. Kami bertetangga desa. Jadi kalau kita turun dari arah Lelo, kita turun itu Desa Netenan Utara, yang dimana ini tempat atau lokasi yang akan mau dibangun PLBN, baru ke desa kami. Namun sampai hari ini peletakan batu pertama juga tidak ada, sehingga kita juga bertanya-tanya, jangan sampai ini barang dipindahkan. Mungkin kenapa saya menggunakan ini barang dipindahkan, jangan sampai dengan alasan tadi Pak Markus sampaikan itu, ada dua faktor itu, faktor karena perbatasan, ada perbatasan negara RI dengan RDTL, terus faktor kedua itu terkait dengan tempatnya itu, sehingga kita sebagai orang Amfuang, terkhususnya orang Amfuang Timur itu yang seharusnya merasakan dampak seperti tadi Pak Obi sampaikan itu kita tidak bisa merasakan itu. Namun sampai hari ini juga belum ada satu pernyataan atau satu pemberitaan terkait dengan proses pembangunan PLBN Waipole yang sampai hari ini belum terrealisasi. Sehingga kita sebagai masyarakat biasa juga ditambah dengan di kampung Amfuang Timur ini kan juga jaringannya error-error. Kita mau baca, mau masuk ke Google atau mau masuk kemana saja susah, sehingga ini juga yang memperlambat kami untuk mendapatkan informasi itu. Namun setelah kita ikuti, rupanya sampai hari ini juga tidak ada informasi terkait dengan tidak terrealisasinya pembangunan PLBN Waipole ini. Nah, sehingga mungkin lewat diskusi ini, saya juga meminta secara pribadi, meminta para kaum muda, para kaum intelektual yang mungkin hari ini lagi menimba ilmunya di Kota Kupang terkhususnya, ataupun mau di mana, terus juga meminta kepada para tokoh agama, para tokoh perempuan, tokoh adat, dengan pemerintah setempat, kalau bisa proses ini atau kejanggalan atau PLBN ini yang sampai hari ini tidak terrealisasi harus disuarakan, dan kalau bisa harus ada proses perkembangannya. Misalnya kalau memang malam ini kami hanya berempat, abang, ya harapan saya mungkin ini kan baru awal, ke depan mungkin bisa kita hadirkan dengan saudara-saudara yang lain yang mungkin di mana informasinya lebih lengkap. Karena secara pribadi saya juga kesal. Kenapa kesal? Karena sebenarnya kita lihat bahwa di Pulau Timur itu ada Mutain, ada Napan, yang hari ini orang lagi bergemuruh
weekendnya ke sana, ke Motain, ke Napan, lalu di tempat itu ada peningkatan ekonominya, ada perputaran uangnya di situ. Tapi Amphoang Timur terkhususnya yang tempat yang dimana yang akan dibangun PLBN Oi Puli ini gelap. Tetapi sebenarnya sudah ada persiapan sebenarnya. Persiapan itu ada jalannya. Jalan itu yang saya tahu program Sabuk Merah tidak salah. Tetapi yang saya tahu juga tujuan dari pembangunan jalan itu untuk pembangunan PLBN. Tapi jalannya kami sudah nikmati, PLBN-nya kami tidak tahu di mana. Sehingga mungkin Abang bisa membantu kami karena ini juga sebenarnya bukan menjadi persoalan kami di Amphoang Timur terkait dengan PLBN, tetapi ini persoalan kami Amphoang pada umumnya dan terutama di Kabupaten Kupang, dan terkhususnya lagi Pemprov NTT ini. Sehingga mungkin sebelum saya mungkin selesai, lalu saudara saya bertiga menyampaikan yang mungkin ada kekurangan. Saya juga mengharapkan kalau bisa para kepala daerah yang kemarin sudah dilantik, misalnya di Kabupaten Kupang ada Pak Yoslere bersama Ibu Airum, terus di Pemprov NTT ada Pak Milki dengan Pak Joni, kalau bisa tolonglah bantu kami, karena sebenarnya barang ini bukan milik kami, barang negara, tetapi manfaatnya bagi kami. Sehingga ke depan mungkin saudara-saudara saya yang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, mereka bisa terbantu. Karena setelah saya baca master plan-nya itu, dia bisa menerima sekian, bahkan bisa mendapati 1000 orang untuk bekerja di dalam. Sehingga mungkin ke depan juga kita bisa menurunkan angka pengangguran itu. Sehingga mungkin itu saja Abang. Terima kasih sudah hadir bersama kami ini malam, dan kalau bisa jangan sungkan-sungkan lagi kembali yang ke berikut kalinya Bang, karena kami mengharapkan itu, karena kami juga tidak bisa mengharapkan kepada orang lain. Memang banyak orang yang tulus Abang mau bantu kami, hanya kami belum tahu tempat atau di mana yang orang mau bantu kami berada. Hanya mumpung mungkin kami baru bertemu dengan Abang bersedia ya ini malam hadir. Arik minta terima kasih, dan kiranya Abang jangan sungkan-sungkan kembali yang ke berikut kali. Jadi mungkin hanya itu saja Abang, terima kasih. Mungkin dari Pak Markus, Pak Febi atau Kobi mau tambah, terima kasih. Jadi baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara tentang PLBN Oi Puli ini sangat menarik, karena ini batas langsung, bukan bicara batas mungkin masih langgar apa, ini kan Langsung kalau kotong buang mata ini kan masih jauh, ini batas sekali. Yang kalau kotong di Oi Puli potong berteriak, potong pumpa saudara di RDTL di sebelah itu juga dengar ketempung suara. Nah, dan PLBN Oi Puli ini karena super sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu kepemimpinan Pak Jokowi itu sempat saya lihat di televisi. Pak Jokowi pernah bilang bahwa itu termasuk salah satu pos PLBN yang harus dibangun itu adalah PLBN Oi Puli. Harus waktu itu ya, tidak tahu di TV One atau di Metro, tapi waktu itu saya masih ingat waktu itu. Dengan harapan yaitu masyarakat Amphoang ini merindukan sekali itu pembangunan PLBN, karena pasti dengan dampak ekonomi itu akan berdampak di sana. Karena kalau seperti yang tadi saudara 3 orang ini bilang, waktu itu programnya harus 2, PLBN Oi Puli dan PLBN Napan. Nah sementara PLBN Napan ini kan sudah jadi, sekitar 2 tahun lalu kok. Nah sementara PLBN Oi Puli ini yang kami tunggu sampai detik. Masih gelap. Masih gelap. Nah, mungkin hanya itu. Mungkin ada ya, baik. Mungkin izin Pak Yos, saya menambahkan lagi sedikit
yang tadi sudah disampaikan Pak Fred, Pak Obi, Pak Febi. Memang itu tadi, artinya pos PLBN ini kan kita lihat sumber dananya ini kan APBN. Kenapa dia ada di tapal batas? Karena dia hadir sebagai wadahnya NKRI. Jadi orang bukan sekedar lihat polinya, tapi di situ perwakilan, ya kan, dia melihat bahwa ini Indonesia, kan saudara yang dari sebelah kan melihat itu. Terus di sini kesempatan ini juga saya disclaimer ya, supaya mungkin saudara yang mungkin menonton podcast ini ya mungkin melihat saja secara lokus ya, tempatnya saja sederhana dan ini spontan, sekedar kita duduk dengan keadaan sederhana ngopi. Tergeraklah dari nurani, rasa memiliki itu kampung. Kita mengingat kembali, kita punya opa, oyang, yang artinya mereka dulu, kita tidak bawa menjas bahwa ini saya punya ini yang tidak. Semua yang ada sekarang ini di Waipoli dan di Amfoang pada umumnya, itulah kita ini kaulah muda, marilah. Tidak ada kepentingan di balik ini semua, tapi bagaimana ini adalah bentuk rasa memiliki kampung. Kita sebagai pewaris dari leluhur, bagaimana kita tata ya dengan perkembangan zaman sekarang ini. Marilah, saya ini analisa saya ya, dugaan saya ini karena mungkin faktor tidak pernah kita dulu diskusi ya, mungkin harus melibatkan semua elemen yang tadi disampaikan saudara ya, baik itu dari pihak pemuka agama, dari tokoh adat, tokoh masyarakat. Mari coba saya mengajak saudara semua supaya kita hilangkan semua kepentingan yang hanya pribadi atau kelompok tertentu, tapi kita memikirkan bagaimana 10-20 tahun ke depan tentang regenerasi kita. Dulu kita tidak bisa berkembang karena mungkin orang menjas bahwa SDM. Sekarang ini real, satu rumah bisa 5-6 orang sarjana. Tapi karena dianggap mubazir, kasihan kan orang tua susah payah dulu kasih makan babi ya, kerja bagaimana anaknya harus paling tidak sarjana. Tapi ketika sudah selesai kan dianggap ilmunya tidak ada artinya. Akhirnya jangan heran mereka hengkang dari kampung sendiri ke tempat lain. Nah ini yang kita ini program pemerintah sangat peduli, kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi saya berharap kepada saudara semua, apa yang menjadi mungkin doktrin dari pihak lain yang supaya memperhambat ini semua, marilah kita sebagai orang mengerti, anak muda, kita hadir sebagai manajer konflik. Jangan sampai kita pemicu konflik. Nah, ini perlu penegasan. Saya tidak mengklaim bahwa siapa-siapa, tapi ini kan kita melihat secara universal, secara umumnya ini. Karena ini kan bukan hal baru yang tadi disampaikan Pak Ubi. Ini kan sudah booming, sudah viral, sudah lama. Saya juga pelaku waktu itu hadir di proses pekerjaan jalan. Saya background bukan orang teknik, tapi saya berpikir karena ini terjadi di kampung, karena judul proyeknya itu kan akses jalan pos PLBN Waipoli. Saya korbankan, saya pribadi, dan ini faktual. Sampai sekarang lahan rumah saya itu jadi sertu. Saya sampai dikatakan, wah itu malo, itu kan namanya urpil urbis. Tapi untuk apa kalau kita dulu cerita untuk kampung terus kontribusi kita tidak ada. Saya kalau hanya prioritas itu, saya juga mungkin berduit. Waktu itu pernah sharing, bisa pakai itu mungkin, minta maaf karena ini faktual, kebetulan saudara saya juga masuk sebagai support, bisa kita pakai itu jadi modal untuk main dewan. Tapi saya pikir bukan saya bodoh, tapi kan saya mau ngomong berat sekali menurut saya, dan ini terbukti sampai sekarang. Mau lihat rumah tua saya yang orang tua ibu saja mungkin faktor meninggal karena faktor itu, kok ini mereka berpikir ini yang sampai dia terima uang secara diam-diam di ini. Tapi kan saya berpikir itu berapa kilometer dari titik nol sampai itu kan semua ada rumah. Nah ini yang artinya saya mengajak teman-teman bahwa mari, apa yang bisa kita buat untuk kampung, mumpung mungkin ada sesepuh orang tua yang masih ada, kalau memang ini kaitannya kendalanya di lokasi, marilah kita jangan saling mengklaim bahwa ini, tapi kita berpikir dampak secara utuhnya yang terjadi ketika terrealisasi pos PLBN ini apa buat regenerasi. Kita kan tidak tahu besok ini kapan ajal jemput, paling tidak kita meninggalkan sesuatu yang anak-anak kita yang sudah bersusah payah kita sekolahkan mereka juga bisa menikmati itu, karena prospek ke depannya itu semakin banyak tentang ekonomi, tentang banyak faktor yang akan terjadi di sana. Nilai jual kita yang kita punya di sana juga akan dengan sendirinya tinggi, karena aksesnya orang hanya melihat pos, penasaran, saya harus ke sana, budaya kita misalnya kain tenun, motif apa, kan nilai jualnya juga kan tinggi. Saya cerita ini karena contoh saja dulu Waipoli mana ada orang
mau timbang barang bekas. Tapi sekarang kan oto bisa sampai ke sana masuk karena jalan. Kemarin kita frontal sampai ada oknum-oknum yang soal mau pelebaran jalan karena itu ulayat apa, kita fight. Orang bahkan mau disomasi apa sih, selama ini untuk kepentingan, saya yakin dia luhur pasti buka jalan dan dukung. Jadi mari semua, baik itu tokoh adat, tokoh agama, mari kita berpikir positif, luangkan waktu untuk hadirkan semua elemen yang ada di kampung, duduk kita diskusi. Kita diskusi memikir untuk output tentang konsep pos PLBN hadir ini apa saja. Jadi kita jangan sampai memilih-milih atau kita bangun sekat terus ini. Toh ada kendala, coba kita diskusi. Kalau saya berprinsip begini, ini pemerintah ibaratkan nasi sudah dikasih. Ya kalau misalnya contoh kalau untuk lahan untuk apa ya supaya lebih cepat kalau bisa lah pemerintah ambil alih lah. Karena ini kita bukan sekedar hanya ngomong begini, tapi kalau bisa kita berharap ke depannya ada titik temu dan secepatnya menyampaikan. Nah, mumpung ini kemarin sudah pelantikan, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Yosef, ini juga salah satu poin waktu kampanye, salah satu program untuk follow up pos PLBN dengan DOB. Kami mendukung sepenuhnya. Mari kita bergandengan tangan dengan pihak pemuka agama, dengan tokoh yang punya kewenangan di situ. Mari, yang terbaiknya bagaimana kita ini, ataupun ada kendala duduk sama-sama untuk kita diskusi supaya cari solusi. Ya khusus mungkin di Amfoang, di situ ada struktur ya karena wilayah yang ada struktur kerajaan lah seperti itu. Ada Pak Raja sebagai tokoh LPA yang ada kontribusi penuh ke sana. Karena itu tadi kami regenerasi anak-anak ini kan kadang kalau mau cerita itu kami tidak bisa bicara di kesempatan ini. Tapi ketika kami menemukan ini kan kami ke sana untuk kasih pencerahan, kasih solusi bahwa ini nanti begini. Karena pada prinsipnya yang kita omong ini untuk kepentingan hajat hidup banyak orang, khususnya di Amfoang Timur dan secara umum di Amfoang Raya seluruhnya. Mungkin itu saja Pak Yos yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi inti dari semuanya ini artinya bagaimana mengharap supaya secepatnya pos PLBN ini bisa terrealisasi supaya dampak dari semuanya kita bisa menikmati bersama. Terima kasih. Baik, mungkin betul tambahkan sedikit. Ini perlu ketong sebagai tokoh muda, perlu ketong titipkan pos PLBN ini kepada pemerintah. Ya, betul pikirkan kita di Amfoang kan kita punya ada 5 legislator dari Amfoang. Ini kan sebenarnya harus sebagai pendobrak. Ya. 5 legislator dari Amfoang, pada umumnya Kabupaten Kupang ada 35 legislator, datang di provinsi, 6, ya, ada DPR provinsi, bahkan ada 7 legislator dari wilayah NTT 2 yang ada di Senayan, dan kita titip juga untuk Pak Bupati Kupang Bapak Yoslede bersama Ibu Wakil Bupati Ibu Aurum, Pak Gubernur NTT terpilih Bapak Milki Laklena bersama Pak Wakil Pak Joni, kita titip ini untuk sampaikan ke Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto supaya bisa menindaklanjuti apa yang sudah pernah Pak mantan Presiden Pak Jokowi pernah katakan itu. Ya mungkin hanya itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, minta maaf. Ya, sekian. Mungkin ada saya izin tambah sedikit. Mungkin yang saya ingin mau tambahkan itu Abang, karena seperti yang tadi awal saya sampaikan itu bahwa ini malam baru saya bisa menyampaikan ini lewat perpanjangan tangan Abang, sehingga kalau memang ke depan misalnya ada saudara-saudara yang punya kewenangan terkait dengan pembangunan PLBN ini, misalnya ada informasinya yang lebih akurat terkait dengan tidak terrealisasinya proses pembangunan PLBN Loe Puli, mungkin bisa hubungi lewat Abang atau meninggalkan komentar di Abang. Kita siap, kita terbuka, kita siap, karena memang secara umum juga kami juga perlu tahu alasan ketidak terjadinya proses pembangunan itu seperti apa.
Sehingga kalau memang dalam pengembangannya ada saudara-saudara yang menonton atau ada saudara-saudara yang melihat bahwa oh tidak, yang disampaikan itu bukan seperti ini, ya harus seperti ini, ya kalau bisa kontak lewat abang, kita siap. Kalau terkait tempat juga kita siap, waktu juga kita siap. Jika yang bersangkutan mau hadir, misalnya mungkin beliau ada pegang data atau pegang atau beliau lebih tahu bahwa alasan tidak terjadinya proses pembangunan PLBN OE Poli itu karena faktor ini. Oh mungkin dalam tahap persiapan belum terrealisasi tahun lalu, harus tahun ini. Jadi mulai tahun ini dibangun. Nah itu juga kita butuh informasi itu. Jadi kita tidak menutupi kemungkinan, karena seperti tadi awal abang sampaikan itu bahwa kita tidak tahu. Ini juga kerinduan kami semua, karena ketika digaungkan lewat media bahwa OE Poli juga itu mendapat salah satu proyek nasional yakni pembangunan PLBN, kita senang. Tetapi dalam pelaksanaan kita juga kecewa. Kenapa hanya PLBN Napan yang saja yang diresmikan oleh Presiden Jokowi, yang dimana itu program bersamaan dengan Napan, tetapi untuk terkhususnya PLBN OE Poli, peletakan batu pertama saja tidak, bahkan titik lokasinya saja itu yang asli dari Amfuang Timur tidak tahu dia mau di mana itu, karena sampai ini tidak satu tanda yang menunjukkan bahwa oh ini loh tempat yang akan mau dibangun PLBN OE Poli. Jadi mungkin hanya itu saja abang yang ingin saya tambahkan. Terima kasih abang. Baik, sobat perbatasan, khususnya masyarakat Amfuang, terutama masyarakat Amfuang Timur, inilah diskusi dari orang muda yang disampaikan dan harapan. Tetapi ada hal yang positif bahwa ternyata pembangunan PLBN Napan itu bukan dipindahkan dari OE Poli ke Napan, tetapi justru OE Poli sendiri dan juga Napan sendiri. Dari itu kita sudah menepis isu, karena isu yang beredar bahwa justru karena ada halangan di OE Poli jadi dipindahkan ke Napan. Jadi itu bukan seperti itu ya, sahabat perbatasan dan khususnya masyarakat semua. Dan juga ada harapan-harapan. Saya kira kita buka ruang diskusi untuk siapa saja yang mau diskusi soal ini, sebagaimana harapan dari orang muda kita yang hadir pada malam hari ini. Kita siap, tinggal hubungi kami di 081 251 975535. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih juga Bapak Yos. Selamat Malam, terima kasih. Memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh. Do do